Pasca Idul Adha 1445 Hijriah, pedagang bumbu masakan di Pasar At-Taibah Martapura, Kabupaten Banjar, banjir rejeki. Tanaman vanili yang biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi, kini mulai dibudidayakan di tanah laut. Di akhir segmen, kami akan mengajak Anda menikmati keindahan alam wisata Goa Lowo di Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuhan Pian Sabarataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam seputar iNews Kalsel hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Bersama saya Eka Purnama, inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Pasca Idul Adha 1445 Hijriah, pedagang bumbu masakan di Pasar At-Taibah Martapura, Kabupaten Banjar, banjir rezeki. Hal itu lantaran warga yang hendak memasak daging kurban cukup dengan membeli bumbu yang sudah siap dimasak. Larisnya bumbu masakan ini bahkan terjadi sejak H-1 Lebaran Idul Adha kemarin. Sehari setelah Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, pedagang bumbu masakan di Pasar At-Taibah Martapura alami peningkatan penjualan. Peningkatan terjadi bahkan sejak H-1 Lebaran bahkan sampai pasca Lebaran. Masih banyak warga yang membeli bumbu yang sudah siap dimasak. Dalam sehari pedagang dapat menjual puluhan kilo bumbu masak. Salah satu pedagang bumbu masak mengatakan bumbu yang banyak dicari oleh masyarakat yang hendak mengolah daging kurban mereka kebanyakan membeli bumbu kari, sambal merah, bahkan ada juga yang membeli bumbu samin. Ia menambahkan peningkatan ini terjadi karena warga tidak perlu repot lagi untuk membuat bumbu. Karena itu mereka kebanyakan membeli bumbu yang sudah siap untuk dimasak. Mentahnya aja? Mentah. Jadilah. Kalau jadi inilah. Nah, kalau jadi ini. Nah. Biasanya kari lah ya yang dicari orang. Kalau pisen sapi itu. Kari lah. Kage. Masak abang. Meski alami peningkatan pembeli, pedagang tidak menaikkan harga jual bumbu masak. Hingga saat ini masih di angka Rp50-60.000 per kilonya. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, penjabat Bupati Tanah Laut Syamsi Rahman melaksanakan ibadah kurban dengan memotong 5 ekor sapi di kediamannya Senin pagi. Sebelum dibagikan kepada warga, sapi terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan yang tergabung dalam Himpunan Dokter Hewan Indonesia Kalsel serta Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Keswantala. Inilah suasana saat berlangsungnya pemotongan sapi kurban di salah satu sudut kediaman Bupati Tala yang berlangsung usai umat muslim melakukan ibadah sholat Idul Adha Senin pagi. Ada 5 ekor sapi yang dikurbankan oleh keluarga PJ Bupati Tala Syamsi Rahman. Bahkan pada kesempatan itu, PJ Bupati juga menyembelih sendiri salah satu dari sapi yang dikurbankannya. 5 ekor sapi yang secara fisik sudah menjalani pemeriksaan itu setelah dipotong masih melalui pemeriksaan oleh dokter hewan dari PHDI dan Bidang Keswan Dinas Peternakan dan Keswantala. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada hati sapi, tidak terdapat kerusakan. Sehingga sapi seluruhnya dinyatakan sehat dan siap untuk dibagikan. Matanya berbinar, menunjukkan dia sehat, sapinya aktif, lincah, tidak ada luka, tidak ada cacat di tanduk, bahkan tidak pincang, ekornya juga utuh, merupakan ciri-ciri fisik bahwa sapi ternak yang dipilih oleh Bapak PJ adalah sehat. Sementara itu, PJ Bupati Tala Syamsi Rahman mengatakan ibadah kurban ini merupakan wujud bagaimana kita meningkatkan tauhid dan keimanan. Daging kurban ini menurut PJ Bupati akan dibagikan kepada warga sekitar dan rencananya akan diserahkan langsung oleh PJ Bupati. Untuk dagingnya nanti kita bagikan ke warga sekitarnya
kemudian nanti ada yang setelah ditimbang dan dipotong, kita bawa pakai mobil, kita akan bagikan kepada warga-warga yang agak jauh. Umat Muslim di Kabupaten Tanah Laut melaksanakan sholat Idul Adha di masjid-masjid terdekat. Salah satunya Masjid Fehin Haji Zakaria bin Haji Sulaiman, sebuah masjid di Kelurahan Pabahanan, Playhari yang dibangun oleh dermawan asal Brunei Darussalam. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tanaman vanili yang biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi kini mulai dibudidayakan di tanah laut. Meski secara geografis tanah laut termasuk dataran yang rendah, namun tanaman berasal dari Meksiko tersebut mampu tumbuh dengan baik. Saat ini sudah ada 9 warga tanah laut yang membudidayakannya. Igede Mahardita merupakan salah satu warga di kota Playhari yang mencoba membudidayakan tanaman vanili di Kabupaten Tanah Laut. Tumbuhan dataran tinggi yang memiliki nama ilmiah Vanilla planifolia ini tumbuh subur sejak ditanamnya sekitar 8 bulan yang lalu. Padahal Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah daratan rendah. Igede Mahardita yang juga merupakan seorang dokter spesialis anak di salah satu rumah sakit di Playhari ini mengakui dirinya tertarik membudidayakan vanili karena harga jualnya yang menggiurkan. Saat ini pasaran vanili untuk yang masih basah dihargai sekitar Rp350.000 per kilogram. Sedangkan untuk yang sudah kering dijual dengan harga 5 hingga 7 juta rupiah per kilogramnya. Selain berkebun vanili di samping ruang praktiknya, Igede juga berkebun vanili di desa Batilai dengan jumlah sekitar 2.000 pohon. Menurutnya, satu pohon vanili mampu menghasilkan vanili basah sekitar 5 ons per panen. Lumayan menggiurkan. Saya coba konsultasi dengan beberapa orang yang sudah lama bergelut dan ternyata memang ada di daerah dengan ketinggian daerah pantai hampir sama dengan daerah kita, berhasil juga membudidayakan vanili. Ya, tantangan itu saya coba terapkan gitu, saya coba aplikasikan di sini, ternyata tumbuh gitu. Selain Igede Mahardita, saat ini di Tanah Laut sedikitnya ada 8 orang lainnya yang juga membudidayakan vanili. Kesembilan pembudidaya tersebut membentuk komunitas untuk mengajak warga yang berminat membudidayakan vanili, bahkan mereka siap membantu membagi bibit. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Sementara itu tergiur dengan harga jual jambu kristal yang cukup tinggi, seorang petani pepaya di Tanah Laut mengubah haluan untuk membudidayakan jambu kristal di lahan miliknya. Alhasil saat ini hampir setiap hari, kebun jambu kristal miliknya selalu dikunjungi warga untuk membeli sekaligus memetik langsung dari pohonnya. Bermodal pengetahuannya dengan membaca literasi dari berbagai sumber, Sumanto, seorang petani pepaya asal Kelurahan Angsau, Playhari, Tanah Laut, nekat mengubah haluan untuk membudidayakan jambu kristal. Keputusan Sumanto ini bukan tanpa sebab. Dirinya meninggalkan tanaman pepaya lantaran melihat nilai ekonomis jambu kristal yang sangat menggiurkan. Tidak tanggung-tanggung 2 tahun lalu ia membeli 1.000 bibit jambu kristal dari Pulau Jawa untuk dibudidayakan di lahan sekitar 1 hektar miliknya. Alhasil setelah sekitar 2 tahun berjalan, tanaman bernama Latin Psidium guajava miliknya ini mulai membuahkan hasil. Berkat kegigihannya dan gencar mempromosikan hasil kebunnya melalui media sosial, kini selain banyak didatangi warga, dari kebunnya ini juga ia mampu memasok ke beberapa kota di Kalimantan Selatan. Untuk merawat hingga memanen tanaman jambu kristalnya ini, Sumanto juga sudah mampu pekerjakan 5 orang karyawannya. Saya kan nanam pepaya, Pak. Saya menanam pepaya, saya mempelajari pepaya sampai dengan saya ketemu pangsa pasar pepaya, sehingga waktu itu saya mau nanam dalam jumlah yang banyak. Terus kemudian ada teman kecil saya di kampung, dia bercerita mengenai jambu kristal. Awalnya saya tidak tahu. Habis itu saya cek di sini, loh kok di sini harganya mahal, kata saya kan. Kalau di Jawa kan hanya di kisaran 7.000, 8.000. Begitu saya ngecek ke mall, itu
itu harganya kalau tidak salah di atas 30.000. Keberadaan kebun jambu kristal milik Sumanto ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga, khususnya pecinta buah-buahan. Hampir setiap hari, kebun miliknya selalu dikunjungi warga untuk membeli sekaligus memetik langsung dari pohonnya. Tahunya di mana nih, Bu? Saya lihat di internet. Oh, pas lihat di Facebook. Akhirnya saya bawa teman-teman, kemarin banyak yang beli. Memang suka, Bu, ya jambu kristal? Karena ini bijinya sedikit banget. Manis gitu. Meski sudah sukses berkebun jambu kristal, Sumanto mengaku akan kembali menanam pepaya meski jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Setelah ini kami akan mengajak Anda menikmati keindahan alam wisata Goa Lowo di Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Dia tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Satu nusa, satu bangsa, Satu bahasa kita, tanah air Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu, Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang fitnah. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya.
Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas. Sesempurna mungkin. Gue pengen julid, boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Satu nusa, satu bangsa, Satu bahasa kita, tanah air. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda 2, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah. Setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Wong jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Kabupaten Kota Baru memiliki segudang destinasi wisata, baik wisata bahari, pantai hingga alam pegunungan. Salah satunya wisata Goa Lowo. Selain tawarkan keindahan alamnya, destinasi terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir ini juga dilengkapi berbagai wahana bermain dan adventure. Semenjak dibuka Agustus tahun lalu, wisata alam Goa Lowo di Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru, yang ramai dikunjungi para wisatawan.
Nyaris setiap akhir pekan, ratusan pelancong dari berbagai seluruh daerah di Kalimantan Selatan memadati areal wisata seluas 6 hektar ini. Bahkan tak jarang wisatawan dari luar provinsi pun datang berkunjung. Selain menawarkan keindahan alam yang unik karena memiliki goa-goa hingga bertingkat 7, destinasi ini juga dilengkapi berbagai wahana bermain dan adventure yang cocok untuk mengasah keterampilan anak. Selain lengkap infrastruktur dan nyaman aksesnya, tempat rekreasi keluarga ini juga murah dan terjangkau. Hanya dengan mengocek kantong Rp5.000, pengunjung sudah dimanjakan dengan berbagai panorama nan indah. Di sini di Gua Lowo ini guanya ini terdiri dari 7 lantai, Pak. 7 lantai. Ya, dan kita menjaga keaslian. Oke. Ya, keaslian daripada Gua Lowo ini sendiri. Sehingga dengan kealamiannya itu, pengunjung itu merasa nyaman, merasa segar ketika berrekreasi di wisata alam Gua Lowo Segar. Sementara itu, para pengunjung mengaku mereka sangat takjub dengan pesona yang ditawarkan tempat wisata ini. Mereka mengaku puas berekreasi di tempat ini. Enggak? Iya. Terus rame nggak di dalamnya? Rame. Seru-seru. Seru. Ada suara apa di dalam? Suara kelelawar. Kelelawar. Ya. Ada kelelawar yang tadi lihat? Ada. Ada. Ya. Gelap kah di dalam? Gelap. Tapi nggak takut? Ya enggak. Nah, bagi kalian yang menyukai wisata alam yang menantang dan cinta keasrian, tak ada salahnya mencoba menjelajah di destinasi wisata Gua Lowo. Dari Kota Baru, Jainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dari Kota Baru kita ke Tanah Bumbu. Kabupaten Bumi Bersujud dikenal sebagai salah satu wilayah di Kalsel yang menawarkan banyak tempat wisata menarik. Selain alam pegunungan, sebagai kawasan pesisir Tanah Bumbu juga dikelilingi banyak objek wisata pantai, salah satunya pantai perbatasan yang menawarkan pasir putih dan jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Nah, seperti apakah keindahan wisata ini? Berikut liputannya. Bumi Bersujud memiliki sejuta pesona destinasi wisata pantai, dari Pagatan, Rindu Alam, Bunati, Angsana hingga Batu Buaya yang sudah populer di kalangan para pelancong. Dari sejumlah wisata pantai tersebut, ada satu pantai indah yang masih belum banyak dilirik wisatawan, yakni Pantai Perbatasan. Terletak di perbatasan Kecamatan Kusan Hilir dengan Kecamatan Sungai Loban, pantai ini berlokasi sangat strategis, persis berada di tepi jalan protokol Trans Kalimantan. Menawarkan pasir putih nan indah dan rindangnya jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai, menjadikan destinasi ini diminati para pengendara dan pengemudi untuk rehat serta bersantai sembari melepas penat. Memiliki panjang garis pantai hampir 1 km dengan pemandangan laut nan memanjakan mata, di pantai ini pengunjung juga bisa bersantai sambil menikmati fasilitas yang tersedia, seperti gazebo dan ayunan, sembari mencicipi air kelapa muda yang dijual para pedagang di sekitar lokasi. Sering nggak singgah di sini? Lumayan kalau lewat-lewat. Gimana suasana di sini? Ya ini sih enak kalau dipakai buat santai atau hilangin stres. Hilangin stres ya. Gimana pandangan ada ini dengan pantai Betung ya namanya nih ya? Iya. Enak sih, sejuk. Apa yang paling menarik di sini? View-nya. View-nya ya. Oke. Selain menawarkan pantai yang bagus serta suasana nyaman dan sejuk, yang lebih penting para pengunjung juga tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Tak heran pantai ini sangat diminati para pengendara dan ideal menjadi tempat mereka beristirahat.
Rencananya tahun ini dinas terkait akan wacanakan pembenahan dengan membangun sejumlah fasilitas penunjang, serta bakal diluncurkan menjadi pantai rest area terpadu di Bumi Bersujud. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pantai Sungai Loban Indah di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu layak menjadi objek wisata alternatif liburan menarik bersama keluarga. Karena objek wisata ini selain murah, juga memiliki panorama keindahan pemandangan yang tidak kalah menarik dibandingkan objek wisata lainnya. Bagaimana keseruan berwisata di pantai ini? Berikut liputannya. Berada di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Pantai Sungai Loban Indah menjadi salah satu pilihan tempat rekreasi alternatif warga Bumi Bersujud. Posisinya yang mudah dijangkau lantaran berada tepat di samping Jalan Poros Provinsi Jalan Ahmad Yani, menjadi Pantai Sungai Loban Indah banyak dikunjungi pengunjung saat akhir pekan dan hari libur. Retribusi masuk di Pantai Sungai Loban Indah juga tergolong murah, hanya Rp5.000 untuk pengunjung dewasa dan gratis untuk pengunjung anak-anak. Sejumlah fasilitas juga sudah terbangun di Pantai Sungai Loban Indah seperti gazebo untuk pengunjung yang ingin bersantai. Kemudian warung makan juga sudah tersedia bagi warga yang datang untuk piknik bersama keluarga. Selain itu kamar mandi umum turut tersedia, yang dibangun untuk membersihkan diri usai berenang di air laut. Salah satu pengunjung asal Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu mengaku memilih Pantai Sungai Loban Indah sebagai tempat rekreasi mengisi hari libur karena tempatnya tidak kalah menarik dengan objek wisata pantai di daerah lain di Kalimantan Selatan. Main pasir-pasiran dan main bola. Asik nggak? Asik. Terus mana bagus nggak pantainya? Bagus. Aman dah gelombangnya? Aman. Aman lah. Sama siapa aja tadi? Sama itu saudara. Bagus nggak pasirnya? Pas. Bagus. Bagus. Ya. Jadi tempat untuk bermain enak ini ya? Ya enak. Pengen lagi dah nanti ke sini. Pengen. Bagi Anda yang ingin berwisata untuk mengisi akhir pekan maupun hari libur dengan biaya yang murah serta aman dan nyaman, tidak ada salahnya memilih Pantai Sungai Loban Indah sebagai alternatif liburan bersama keluarga maupun kerabat Anda. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Eka Purnama. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Tetap semangat dan sampai jumpa. Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Dia tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews.